Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma alimna ala ma jahilna wa dhakirna ala ma nasina. Ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashabul fadilah mukarramun, para guru, para asatidz, para pemimpin ibadah, segenap manajemen PT Era Tour and Travel, guru kita, pemimpin kita, Tuan Guru Muhammad Ridwan Harun, guru kita Ustaz Abdul Khalik, Bapak Ibu calon tamu Allah, calon tamu Rasulullah, calon penghuni surga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas nikmat Allah, bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sore ini Allah himpun kita di majlis manasik untuk sama-sama persiapkan zahir dan batin menuju rumah Allah. Satu harapan doa kita kepada Allah, mudah-mudahan perjalanan umrah yang kita lakukan esok hari semuanya kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan kita diberikan kelancaran, diberikan keselamatan, kita semua diberikan kehusyuan, kenikmatan dalam menjalankan ibadah. Allah jadikan umrah kita umrah yang makbulah, umrah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, mari sama-sama kita awali manasik ini dengan membaca kalimat talbiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang semangat suaranya ya. Labbaik Allahumma labbaik. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita akan melaksanakan ibadah umrah. Apa itu umrah? Secara harfiah, secara etimologi, umrah itu artinya adalah ziarah, berkunjung ke tanah haram, ke dalam Masjidil Haram untuk melaksanakan ihram, tawaf, sa'i dan tahallul, dan melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya. Orang yang berumrah disebut dengan duyufullah, tamu Allah, duyufur Rahman, duyufur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita menjadi tamu Allah, kita akan dijamu oleh Allah. Tadi Bapak Ibu masuk ke ruangan ini langsung dijamu, ya kan? Udah makan semua Bapak Ibu? Baru jadi tamu NLA saja dijamu, apalagi jadi tamu Allah. Kata Bapak Ibu, emang sudah bayar Ustaz, wajar kalau dijamu.
Datang ke rumah manusia saja dijamu, apalagi kita datang ke rumah Allah. Kita menjadi tamu Allah, Allah sebagai tuan rumah, Allah yang menjamu kita. Apa sih jamuan Allah yang Allah berikan kepada kita sebagai tamunya? Kata Nabi, al-hujjaju wal umaru waqtullah in sa'alu uqtu wa in da'u ujibu wa in anfaqu rifalah. Paham Bapak Ibu? Halo? Bisa bahasa Arab apa enggak? Bisa bahasa Arab apa enggak? Jangan sampai kalah dengan anak-anak di Mekah. Itu 5 tahun pintar bahasa Arab. Ya memang orang harus. Al-hujjaju wal umaru waqtullah. Orang yang berhaji, orang yang berumrah itu menjadi tamu-tamu Allah. Apa jamuan Allah yang Allah berikan kepada kita sebagai tamunya? Insa'alu uqtu. Kalau kita minta dikasih oleh Allah. Wa inda al-ujib. Ketika kita berdoa kepada Allah, doa kita diijabah oleh Allah. Doa kita mustajab. Wa in anfaqu lifalah. Ketika kita berinfak bersedekah di tanah suci, itu akan Allah ganti dengan berlipat ganda. Itulah di antara jamuan Allah yang Allah berikan kepada kita sebagai tamu. Di samping insya Allah kita semua mendapatkan ampunan Allah, sebagaimana janji Rasulullah SAW. Coba saya tanya Bapak Ibu, yakin nggak dengan janji Allah? Yakin nggak dengan janji Rasulullah? Ibu-ibu jawab yang kompak, yakin nggak dengan janji-janji suaminya? Pada diem. Harus yakin ya. Allah nggak pernah ingkar janji, Rasulullah nggak pernah ingkar janji. Apa janji Rasulullah kepada hamba-hamba Allah yang diperintah, yang diundang oleh Allah menjadi tamunya? Al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Dari umrah yang satu ke umrah yang lainnya, itu adalah merupakan ampunan dosa di antara keduanya. Haji mabrur, tidak ada satu balasan yang terindah yang Allah berikan kepada mereka kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah di antara jamuan Allah yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah puaskan kita dengan jamuannya sehingga kita semua dapatkan kekhusyukan, kenikmatan dalam menjalankan ibadah. Insya kita tunggu waktu adzan. Allahu Akbar. Bapak Ibu, halo, paham? Oh, udah paham, selesai manasiknya. Baik. Nah kemudian umrah itu memiliki rukun. Apa itu rukun? Rukun itu adalah sesuatu yang mesti kita lakukan. Kalau saja kita lakukan, maka konsekuensinya umrah kita itu nggak sah. Apa itu rukun umrah? Yang pertama adalah ihram. Yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, yang keempat tahallul, dan yang kelima adalah tertib. Maka orang yang melaksanakan ibadah umrah adalah mereka yang berihram, bertawaf, bersa'i, tahallul, dan tertib. Nah kemudian insya Allah nanti Bapak Ibu akan berangkat dari Jakarta menuju Jeddah. Jam berapa Ibu pesawatnya? Jam berapa? Jam 8.30. Pastikan jam 5 Bapak Ibu sudah berada di Bandara Soekarno-Hatta, Terminal 3. Meeting pointnya adalah di depan rumah makan Sate Senayan. Ingat Bapak Ibu, di depan, bukan di dalam. Kalau di dalam silahkan bayar masing-masing ya. 3 jam sebelum take off kita sudah berada di Bandara Soekarno-Hatta, Terminal 3, Gate 2, meeting pointnya di depan rumah makan Sate Senayan. Nanti kita akan mendapatkan paspor, kemudian cek imigrasi, langsung kita menuju ruang tunggu. Bisa Bapak Ibu nanti ketika di ruang tunggu, kita lihat di situ nanti ada musola, kita bisa melaksanakan sholat duha terlebih dahulu. Kemudian Bapak Ibu usahakan, ya. Nanti ketika kita berangkat besok nih, mungkin 2:30, jam 4 kita mandi dari rumah. Niatkan kita mandi sunnah ihram. Niatkan mandi sunnah ihram. Bapak-bapak tolong, nanti pakai ihramnya yang bawah itu sudah dipakai. Pakai celana dalam, pakai
pakai pakaian ihram, kemudian atasnya pakai batik merah. Kalau saya agak susah untuk gantinya, kita pakai dari rumah, bisa nanti ketika kita naik pesawat, kita melaksanakan sholat duha dulu, langsung kita ganti di sini. Ya, jadi yang bawahnya saja. Yang bawahnya kita pakai pakaian ihram, kemudian atasnya pakai batik. Ingat, pakaian ihram yang satu lagi itu harus dibawa di pesawat, jangan di bagasi. Kenapa? Karena nanti setengah jam atau 1 jam sebelum Yalamlam kita akan mendapatkan informasi kepada seluruh jamaah yang ingin berikhram di Yalamlam, mohon untuk mempersiapkan diri mengganti pakaian ihramnya. Karena setengah jam ke depan kita akan melewati Yalamlam. Ya. Nanti kita ganti pakaian kita, biasanya setelah makan yang kedua. Makan pertama dan makan kedua. Setelah kita makan kedua, kita ganti pakaian ihram. Kemudian nanti kita akan melewati Yalamlam. Nanti kita akan sama-sama menjatuhkan niat melaksanakan ibadah umroh di atas pesawat di Yalamlam. Paham Bapak Ibu ya? Nah kemudian nanti setengah jam atau 1 jam sebelum kita melewati Yalamlam, batiknya kita buka. Kita ganti dengan pakaian ihram. Nah kemudian ingat, celana dalam, kaos dalam itu tidak boleh dipakai. Ya, maka nanti pastikan 1 jam sebelum kita melewati Yalamlam itu sudah ditanggalkan semua. Ya, celana dalam ditanggalkan, kaos di dalam ditanggalkan, ya, sepatu juga ditanggalkan. Ya, oleh karena kita tidak boleh mempergunakan alas kaki yang menutupi. Maka sebaiknya kalau kita pengen cari aman, ya, dari rumah itu pakai sendal aja. Ya, pakai sendal bagi laki-laki. Kalau bapak ibu nggak apa-apa, ya. Jadi pakai sendal. Ada contohnya, ini pakai sepatu semua saya lihat ini. Ya, pakai sendal, ya, pakai sendal karpil, gitu ya, Beckerman gitu. Yang tidak boleh menutup tumit. Sandal yang tidak boleh menutup tumit. Ya, itu sayang sepatunya Pak ya. Kayaknya sepatu mahal itu dorinya sayang. Sepatu slop itu ya. Sepatu slop. Jadi kaos kaki dibuka, kaos dalam dibuka, kemudian celana dalam dibuka. Nah kemudian nanti insya Allah akan diperiksa oleh Ustaz Muhammad ya. Nanti sebelum lihat itu diperiksa dulu. Ya kan, diingatkan bahwa apa, celana dalamnya sudah dibuka, sudah, kaos dalamnya sudah, kaos kakinya sudah. Ayo kita niat, gitu ya. Nah kemudian ibu-ibu sudah pakai pakaian ihram. Ketika kita melewati Yalamlam, nanti kita akan sama-sama menjatuhkan niat melaksanakan ibadah umrah. Bagaimana niatnya? Ayo, Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma umratan nawaitul umratan wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Sudah hafal Bapak Ibu? Belum belajar. Tolong nanti ketika di atas pesawat baca-baca. Ya di situ ada lafaz niatnya. Insyaallah nanti akan diingatkan oleh guru kita Ustaz Muhammad Ridwan. Nah kemudian Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, setelah kita menjatuhkan niat melaksanakan ibadah umroh, larangan ihram itu berlaku. Apa itu larangan ihram? Yang pertama, laki-laki tidak boleh mempergunakan pakaian yang berjahit, tidak boleh menutup kepala, tidak boleh mempergunakan alas kaki yang menutup tumit. Ibu-ibu tidak boleh menutup muka dan tidak boleh menutup telapak tangan. Larangan yang berlaku bagi laki-laki dan perempuan, tidak boleh berwangi-wangian, tidak boleh menggunting kuku, tidak boleh menggunting rambut. Larofata, tidak boleh berkata-kata kotor, berkata-kata jorok, nggak boleh berantem, nggak boleh ngegosip, tidak boleh merusak tanaman, tidak boleh membunuh hewan buruan, tidak boleh melakukan akad nikah, tidak boleh bercembu, dan tidak boleh berperang. Itulah larangan ihram yang mesti kita ingat. Kapan berlakunya? Setelah kita menjatuhkan niat melaksanakan ibadah umrah.
Sampai kapan? Sampai kita melaksanakan rukun umrah yang terakhir adalah tahallul. Paham Bapak Ibu ya? Nah kemudian kita akan take off dari Jakarta menuju Jeddah. Perjalanan dari Jeddah menuju Jakarta menuju Jeddah sekitar 9 jam 15 menit. Sampai nanti kita di Jeddah, langsung kita akan turun dari pesawat. Nanti kita akan naik bis biasanya, langsung menuju ruang tunggu proses imigrasi. Setelah proses imigrasi selesai, kemudian stempel paspor, langsung kita menuju conveyor. Tolong koper-koper kecil dibawa masing-masing. Koper-koper kecil dibawa masing-masing. Koper besar tinggalkan saja. Insya Allah nanti ada porter yang akan bawa keluar. Dan insya Allah koper besar itu kita akan temukan nanti di depan kamar kita masing-masing. Insya Allah. Koper kecil kita bawa ke bis. Nanti turun di bis, ya sampai hotel kita bawa koper kecil masing-masing. Koper besar tinggalkan saja. Insya Allah nanti setelah melaksanakan ibadah umroh, kita masuk ke kamar, ya itu sudah ada hotel kita, koper kita di depan kamar masing-masing. Nah kemudian Bapak Ibu rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita akan berjalan dari Bandara Jeddah menuju Mekah. Berjalan dari Jeddah menuju Mekah sekitar 1,5 jam atau 2 jam. Kalau lancar, tidak ada halangan, insya Allah 1,5 jam sampai. Ya sekitar 2 jam. Kemudian kita akan sampai hotel kita, ya. Nanti langsung kita akan diajak ke restoran biasanya. Kita akan makan terlebih dahulu Bapak Ibu. Makan malam. Kita sampai di Jeddah jam berapa? 14.30. Ya, insya Allah nanti, ya maghrib kita sudah sampai di Jeddah. Ya, kita sampai di hotel, mendapatkan kunci kamar masing-masing, kemudian makan malam terlebih dahulu. Setelah makan malam, kita akan menuju kamar kita masing-masing. Ya, kita bersih-bersih. Ingat, dalam keadaan berihram. Sesuatu yang ada unsur wangi jangan dipakai. Sabun, odol, sampo. Nah kemudian setelah kita kumpul semua di lobi hotel, sudah dalam keadaan berwudu, nanti kita akan sama-sama turun menuju Masjidil Haram. Kita akan melaksanakan sholat maghrib dan isya di jamaah kosong takhir di dalam Masjidil Haram. Selesai kita melaksanakan sholat maghrib dan isya di dalam Masjidil Haram, kita akan langsung menuju Matof. Apa itu Matof? Matof itu artinya adalah area tawaf. Kita akan melaksanakan daripada rukun umrah yang kedua adalah tawaf. Apa itu tawaf? Tawaf itu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Ka'bah itu simbol ketuhanan. Sementara ketika kita bertawaf, itulah merupakan simbol aktivitas manusia. Ini menunjukkan sekecil apapun aktivitas yang kita lakukan, tidak lepas dari perhatian Allah. Allah melihat kita, Allah menatap kita, Allah memperhatikan kita. Syarat sah tawaf itu, yang pertama, kita semua harus dalam keadaan berwudu. Karena tawaf itu seperti sholat, harus punya wudu. Yang kedua, menutup aurat. Yang ketiga, 7 kali putaran. Yang keempat, hendaknya Ka'bah di sebelah kiri kita. Yang kelima, di dalam Masjidil Haram. Ketika kita melihat lampu berwarna hijau, berarti kita sudah sejajar dengan rukun Hajar Aswad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sampai kita pada rukun Hajar Aswad, lambaikan tangan lagi sambil mengecup. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Kita melaksanakan sholat sunnah tawaf. Kita akan melaksanakan daripada rukun umrah yang selanjutnya adalah sa'i. Sa'i antara Safa dan Marwah. Safa itu artinya kesucian, Marwah itu artinya adalah tujuan. Berarti salah satu daripada tujuan hidup ini adalah untuk mencari kesucian diri. Kita akan naik ke Bukit Safa. Abda'u
bima bada Allahu bihi wa rasulih. Inna safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw itamara fala junaha alaihi ay yatawwafa bihima wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Kita naik di Bukit Safa. Kita hadapkan tubuh kita ke Ka'bah. Ingat, Safa itu adalah tempat yang sangat mustajab untuk berdoa. Maka nanti di atas Bukit Safa kita akan berdoa. Kita akan mohon bermunajat kepada Allah. Doa yang dipimpin oleh mutawif kita, oleh ustaz kita. Ingat, seusai guru kita, mutawif kita memimpin doa, Bapak Ibu sampaikan doa masing-masing. Nah, setelah kita melaksanakan daripada sa'i 7 kali putaran, kita melaksanakan daripada rukun umrah yang terakhir adalah tahallul. Nanti setelah kita dari Bukit Marwah selesai pada putaran yang ke-7, kita keluar dari Masjidil Haram. Nanti di luar kita akan sama-sama melaksanakan daripada rukun umrah yang terakhir adalah tahallul, menggunting rambut minimalnya 3 helai rambut. Yang laki-laki sunnah untuk dicukur habis, sunnah untuk dibotak. Kenapa? Oleh karena Rasulullah SAW pernah berdoa, Allahumma ighfir lil muhallikin, Allahumma ighfir lil muhallikin, Allahumma ighfir lil muhallikin. Ya Allah, ampuni dosa-dosa orang yang mencukur habis rambutnya ketika tahallul. Ya Allah, ampuni dosa-dosa orang yang mencukur rambutnya, mencukur habis rambutnya ketika tahallul. Doa itu diulang Rasulullah sampai 3 kali. Sahabat bertanya oleh Muqassirin, ya Rasul, untuk orang yang susah amat ngomongnya. Ini kalau ngantuk begini Pak, bukan belum makan, kebanyakan makan tadi. Ya Allah, ampuni dosa-dosa orang yang mencukur habis rambutnya ketika tahallul. Sampai seorang sahabat bertanya, walil muqassirin ya Rasul, bagi orang yang memedekkan rambutnya bagaimana ya Rasul? Walil muqassirin, dan untuk orang-orang yang memedekkan rambut. Kita melaksanakan sholat tahajud, sholat hajat, sholat witir, sholat sunat taubat sampai menunggu waktu subuh. Ya, nanti kita akan melaksanakan sholat subuh berjamaah. Baru nanti kita akan menuju hotel untuk bisa melaksanakan sarapan pagi, istirahat. Paham Bapak Ibu? Nah, kemudian Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, nanti hari berikutnya acara bebas, tidak ada kegiatan. Nah, saya lihat itu nanti ada program city tour Taif saja. Kita akan ke Taif. Nah, kemudian nanti kita akan city tour kota Mekah. Tolong Bapak Ibu yang ingin melaksanakan umrah yang kedua dari hotel sudah mandi ihram, pakai ihram ketika kita ingin ziarah kota Mekah. Yang ingin melaksanakan umrah yang kedua di hotel itu sudah mandi sunat ihram, sudah berwudu pakai pakaian ihram. Nanti kita akan masuk ke dalam bis, kita akan ke Jabal Thur, kita akan ke Jabal Rahmah, kita akan ke Arafah, kita akan ke Mina, kita akan ke Muzdalifah. Nanti kita akan meninggalkan kota Mekah menuju Madinah Al-Munawwarah. Perjalanan dari Mekah menuju Madinah sekitar 5 jam. Kalau naik kereta cepat sekitar 2,5 jam. Nanti sampai kita di Madinah, yang pertama tolong tanamkan kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW.